Jadi ketika alhamdulillah ayah saya kan seorang yang agamis, jadi beliau itu musola itu ibarat rumah kedua. Tiap hari dengar suara adzannya. Saya bilang, tiap hari dengar suara adzannya. Jadi kayak terngiang-ngiang gitu, terngiang-ngiang. Apalagi subuh ya, pasti tok-tok di jendela gitu. Le subuh tangi. Le subuh tangi 3 kali udah dia pergi. Nanti setelah pulang dari subuh, wis awan selantek subuh. Cuma gitu tok. Terus itu setelah nggak ada kayak kehilangan banget gitu. Kayak gimana ya? Yang nggak bisa diungkapkan kata-kata memang. Tapi terasa itu terwasa banget. Jadi kayak gimana ya, nggak bisa hilang mas yang dari ingatan suara ya, beliau adzan, beliau bangunkan tidur kayak gitu itu masih belum bisa dilupakan sampai saat ini. Jadi saya sebagai anak ya gimana meneruskan perjuangan seorang ayah seperti itu. Jadi apa yang dilakukan beliau semasa hidup, selagi saya bisa melakukan, meneruskan, insya Allah saya lanjutkan perjuangan. Ayah saya itu dulu mengajarkan nilai-nilai sosial yang menurut saya itu memang saat ini sangat teguh. Ada satu cerita, dulu itu pernah ketika saya masih temperamen lah ya, masih agak emosian. Ada customer, dia itu janji tanggal sekian untuk pemasangan. Tapi setelah saya buat produknya sampai jadi, tinggal pemasangan, beliaunya nggak hadir. Saya telepon, nggak ada kabar. Setelah 1 minggu, karena kita jalan terus kan ya, list ordernya, itu ada mobil masuk, beliau datang, minta hari itu dipasang. Wah, ini namanya saya kayak seperti dapat perlakuan seperti itu ya, namanya anak muda ya, nggak terima. Lu nggak bisa pak, gini. Lu nggak bisa mas, saya sudah bayar gini. Akhirnya konflik lah di situ. Orangnya juga temperamen, saya masih temperamen. Datang ayah saya dari musola setelah sholat, pakai kopiah, baju putih, sarungan gitu ya, datang, wonten nopo pak? Gini pak. Oh monggo pinarak riyin. Setelah sama ayah saya keluar, orangnya tadi yang pewanas tadi ya, emosi ya, keluar itu adem. Itu kayak keren ya. itu kalau kita ngambil hikmahnya, ayah ini ngajarkan setiap kamu menghadapi sesuatu itu pakai kepala dingin. Kan seperti itu kan ya. Tapi kan nggak diungkapkan secara kata-kata, tapi kita disuruh kayak mempelajari sendiri gitu. Apa yang kamu lihat, itu coba kira-kira apa nilainya. Kayak seperti itu. Kita suruh menggali gitu, Itu salah satu contoh ya itu. Nilai sosial yang lebih banyak. Kejujuran. Ya, masih nggak bisa masih terngiang-ngiang seorang ayah gitu. Pertama pasti saya ingin minta maaf ya, karena saya pernah berprasangka buruk. Kok saya nggak punya ayah seperti teman-teman dan lain-lain. Ternyata ayah saya ini justru menurut saya punya value yang nilai-nilai yang bahkan semua orang itu mengakui seperti itu. Ayah saya itu kayak di sekeliling itu, ayahmu ini orang yang istiqomah. Ayahmu ini orang yang nggak banyak bicara, tapi lebih banyak tindakan secara langsung. Kalau saya kalau orang tua ayah saya masih hidup, pastinya ya saya ingin menunjukkan kalau saya pingin niru kayak jenengan. Saya bisa menjadi anak yang jenengan banggakan. Saya ingin jadi seorang ayah juga seperti jenengan seperti itu. Jadi sedikit cerita ya. Di saat ayah saya itu meninggal, yang menangis itu gak hanya keluarga terdekat, seluruh jamaah kumpulan di kampung, jamaah di musola itu kehilangan banget sampai beberapa hari, sampai semua orang kayak kehilangan gitu. Jadi ayah saya ini luar biasa ternyata. Di saat hidup itu nggak kelihatan, tapi setelah beliau nggak ada, itu kayak apa yang beliau lakukan dulu itu keluar, diakui oleh semua orang. Jadi ini role model saya, ini harus saya jadikan role model. Nggak perlu kita nyontoh ke luar negeri atau apa, artis. Ayah saya sendiri itu pantut saya contoh itu.
pencapaian terbesar dalam hidup saya sampai saat ini, saya memang bersyukur. Dari awalnya seorang yang ambisius, seorang yang temperamen, emosional yang tinggi, dari titik terendah dari hidup saya yang kehilangan seorang ayah, itu menjadi titik balik saya merubah seorang Iqbal ini menjadi orang yang lebih dewasa, orang yang lebih bisa memahami makna kehidupan, yang dalam bekerja itu orientasinya barokah ya, dunia juga akhirat juga harus imbang. Jadi dianugerahi cara berpikir mindset yang dari awalnya seperti itu ya, jadi berubah seperti saat ini yang menurut saya itu lebih positif. Apalagi saya sudah berkeluarga di usia yang belia juga, itu juga menurut saya kalau orang melihat mungkin enak ya, jadi kamu masih muda, punya usaha sendiri, punya karyawan, terus bisa menghandle semua itu dengan baik. Orang melihat seperti itu, tapi itu kan PR sebenarnya buat saya. Sebenarnya itu beban kalau kita ngerasanya berat, tapi ketika kita mensandarkan pada Allah, itu terasa jadi enteng seperti itu. Jadi pencapaian terbaik saya saat ini, saya merasakan nikmatnya hidup gitu. Jadi semua itu orientasinya jelas, saya menikmati di keluarga juga. Nuansanya juga, auranya juga enak, di kerja juga enak, nggak terburu memburu-buru dunia yang nggak kenal waktu, kayak harusnya sholat kita nggak memperhatikan, kerja terus saja, nggak seperti itu. Orang yang paling berharga satu ibu ya, karena ibu saya itu kebalikannya ayah, keras tapi disiplin. Jadi itu yang membuat saya menjadi seperti saat ini. Karena menurut saya menjadi seorang pemimpin itu bukan sebagai untuk tunjuk ini loh, aku seorang owner, aku seorang pemimpin, bos, seperti itu, bukan. Tapi justru orang tua itu mengajarkan kalau kamu menjadi seorang pemimpin, itu justru kamu harus jadi role modelnya. Apa yang kamu lakukan itu pasti diperhatikan. Apa yang kamu bicarakan, lisanmu, omonganmu itu pasti diperhatikan. Kalau kamu nggak bisa pegang apa yang sudah kamu katakan, itu akan menjadi bumerang sendiri. Kamu nggak akan punya karyawan yang komit, nggak akan pernah. Jangan harap jadi seorang owner itu justru PR-nya itu lebih banyak. Tapi kalau kita bisa sebuah pencapaian ya sebenarnya saya. Jadi kita harus terus dari hari ke hari itu harus terus berprogres. Karena kan sudah dikatakan kan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi itu yang harus dipegang untuk para pelaku usaha. Menurut saya jangan selalu kita orientasinya itu omset. Kita harus imbang, harus balance. Jangan sampai kita memburu omset yang besar tapi kita melupakan hal-hal yang seharusnya kita juga harus penuhi. Seperti itu. Dulu ketika saya masih kecil, ayah dan ibu saya itu sebenarnya ya ini yang menjadi pertanyaannya. Jadi ayah dan ibu saya itu orang yang sederhana banget, sederhana. Jadi lebih baik kita makan seadanya daripada kita hutang. Sebenarnya saya diajarin seperti itu. Lebih baik kita nggak punya beban hutang pada orang lain. Sebenarnya kita bisa beli motor. Dulu saya masih merasakan diantar sekolah pakai sepeda ontel ya. Saya di depan, ibu saya di belakang gendong adik berangkat sekolah pakai sepeda ontel. Itu saya merasakan itu momen yang nggak bisa dilupakan. Pingin makan di warung itu kayak mungkin 2 bulan 3 bulan sekali ya. Jadi nggak seenak seperti sekarang, nggak masak beli gitu. Belum bisa ngerasakan seperti itu. Jadi momen-momen saat itu diremehkan orang dan lain-lain itu nggak bisa lupa sekarang. Nggak langsung enak. Karena saya orangnya nekat ya. Saya modalnya nekat memang, modal nekat. Tapi kan nekat juga harus didasari dengan
modalnya juga harus cukup. Maksudnya meskipun kita nggak benar-benar proper lah gitu, tapi kalau kita nggak menjalani, kita nggak melakukan, ya nggak akan jalan. Banyak teman-teman, aku mau usaha, aku mau bikin usaha sendiri, capek aku ikut orang terus semua. Tapi dia hanya teori, nggak pernah praktek, ya nggak akan jalan. Tapi kalau praktek jalan, dia pasti berpikir. Kalau berpikir tok, ya nggak akan jalan. Tapi kalau kita berjalan, kita praktek, pasti kita berpikir. Pasti, nggak mungkin nggak. Kita mau melakukan A, B, C. Kita mau buat usaha, kita mau cari rombong atau apa, buat jualan. Kita kan berpikir, gimana cara mendapatkan rombong, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan kan, nanti modalnya gimana? Nanti jualannya, kalau nggak laku gimana? Terlalu banyak pertanyaan di kepalanya, jadi nggak akan jalan. Padahal kalau kita mau, itu selagi itu positif ya. Jadi saya itu mempelajari, ketika saya punya niat yang bagus, itu ketika saya dikasih jalan itu gimana ya? Beda dengan kita yang punya niat yang kurang baik. Pasti ada halangan. Ya kayak Ripa tadi yang tak ceritakan, itu ada halangan. Tapi ketika kita niatnya baik, kita niatnya buka usaha untuk membuka lapangan pekerjaan, toh dikasih jalan kok, nggak ada yang nggak bisa kok, bisa. Ya mungkin circle-nya mungkin yang harus dibenahi. Kalau pingin punya usaha tapi kumpulnya sama yang seneng nongki-nongki ya terus aja ngopi terus ya kan, nggak akan ada kemajuan. Ya dirubah juga lingkungannya, itu juga dia harus dirubah. Selain tadi punya keinginan yang kuat, modal nggak harus materi kan ya, kan banyak ya, itu harus cukup. Circle-nya juga harus dibenahi, dirubah, cari orang-orang yang paham, yang sudah menjalani, gimana cari tips, cari masukan, baru kita lakukan. Keinginan yang belum tercapai sampai saat ini, saya pernah dengar dalam suatu surat itu disebutkan bahwa kalau kita ingin mencari rezeki yang halal, yang barokah, itu ada pada anak yatim. Ya, jadi saya ingin itu buat sebuah panti yatim seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin usaha ini dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu nggak hanya fokusnya itu di interior seperti itu, mengembangkan dari sektor-sektor yang lain untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Karena menurut saya semakin kita banyak lapangan pekerjaan, itu memberikan rezeki kan, ya, kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak pada orang lain terutama, dan kita semakin banyak SDM, teman kerja, itu kita juga bisa sebagai wadah untuk dakwah juga. Kita bisa menerapkan sistem kerja yang baik, yang mengenal waktu, kapan waktunya istirahat, waktunya sholat, kapan waktunya kita ibadah, kapan waktunya kerja. Jadi itu lebih tertata. Kita bisa memberikan dakwah yang secara praktek secara langsung, bahwa ketika kita eval, kan kita 1 bulan sekali eval, kita juga bisa memberikan hidup ini nggak melulu kerja. Kita juga ada masa depan yang lebih panjang. Kalau kerja dapat gaji, mungkin paling buat keluarga kan gitu, buat makan, buat sekolah anak, mungkin buat beli rumah atau kendaraan dan lain-lain. Tapi kalau kerja kita diniatkan sebagai ibadah, itu juga sebagai untuk masa depan kita setelah kita meninggal. Jadi kebanyakan kan kita nggak menyadari. Banyak kok orang pasti semua tahu, tapi kan ketika kita berangkat kerja, kita lupa, nggak diniatkan dalam hati, bismillah ibadah, biar nanti barokah, biar nanti ketika kita kerja itu beban untuk waktunya bayar sekolah anak, waktunya bayar kontrakan, itu akan lebih enteng gitu, lebih bismillah saya niat kerja, kalau memang itu tanggung jawab saya, dengan saya ikhtiar kerja, pasti saya dicukup, pasti ada jalan. Jadi seperti itu. Jadi circle yang kita di tempat kerja itu kita buat bener-bener nuansanya itu agamis, jadi kerja juga enak. Pesan saya, jadi boleh cerita dikit ya. Negara kita ini memang dari beberapa tahun terakhir saya lihat tolak ukurnya itu popularitas sama
kekayaan. Jadi anak-anak muda ini kayaknya apa ya, terinspirasi banget, pingin populer lah, pingin kaya lah, tapi rebahan terus kan ya. Apalagi yang pingin populer ini tolak ukur yang menurut saya udah apa, berbanding terbalik dulu ketika zaman orang tua kita yang dalam bermasyarakat kan, yang lebih dipandang itu orang yang berilmu, orang yang berakhlak ya kan, orang yang berwibawa, yang bisa memberikan manfaat sekitar, nggak harus materi, itu yang lebih dipandang. Tapi saat ini kan bergeser ya, orang yang dipandang kan adalah orang yang kaya, orang yang populer. Yang terjadi saat ini itu seperti itu. Apalagi kita saat ini kena pandemi, kasihan sebenarnya anak-anak muda kita itu mau apa kita, apalagi yang lulus SMK, yang baru lulus kuliah, ingin buka usaha. Zaman kayak gini kok sulit ya, jadi pegawai negara aja lah, akhirnya kan betul itu. Jadi kayak oke, nggak apa-apa, tapi negara kita itu butuh UKM yang berkualitas, yang bisa go nasional internasional. Negara kita itu kekurangan UKM yang seperti itu. Maka dari itu, kalau anak mudanya punya semangat ya untuk berdaulat atas dirinya sendiri, berdiri atas kakinya sendiri, nggak harus tergantung orang, nggak ikut perusahaan asing lah biar gajinya besar gini-gini. Oke, tapi kamu harus punya visi dan misi bahwa kalau kita mau berusaha mandiri, itu selain kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, kita juga bisa membantu negara ini. Gitu. Lebih besarnya kan seperti itu ya. Dan kita bisa mencukupi kebutuhan kita, setelah kita mencukupi kebutuhan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita juga menyumbangkan sebenarnya secara nggak langsung bahwa negara kita ini juga punya potensi. Masa yang punya Facebook, punya sosmed orang asing terus? Negara kira kapan? Masa kita harus tergantung asing terus? Masa anak muda kita nggak ada yang bisa sih? Bisa sebenarnya. Tinggal kemauan aja sebenarnya. Seperti itu menurut saya. Mungkin itu ya yang sedikit yang saya bisa ceritakan, yang bisa saya sharingkan, pengalaman-pengalaman yang ada yang boleh ditiru, ada yang jangan sampai ditiru ya, terutama yang tiba tadi. Jadi semoga bisa menjadi wawasan agar kita tahu mana yang harus kita pilih ketika pada saat posisi yang seperti itu, kita butuh modal dan lain-lain. Jangan sampai kita selalu sumber utama yang kita bisa dapatkan itu selalu hutang. Nggak selalu seperti itu. Banyak kok jalan yang lain. Tinggal kita cari tahu, cari informasi, cari wawasan yang banyak biar kita tidak terjerumus pada seperti itu. Itu mungkin yang bisa teman-teman telaah sendiri. Apa yang saya katakan ini hak ya, real, saya mengalami. Jangan sampai teman-teman terjerumus, nggak enak, sumpah nggak enak, tidur nggak nyenyak. Jadi lebih baik kalau punya yang kita punya itu belum cukup, ya kita berusaha. Jangan sampai kita istilahnya itu memaksakan, kan kita memaksakan ya. Yang sebelumnya itu kita belum mampu melakukan, tapi kita memaksakan untuk tetap mendapatkan, ya itu akhirnya dampaknya seperti itu. Jadi jangan sampai kita bersentuhan dengan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ada sampai pada